Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analis data estimasi fungsi produksi Frontier menggunakan aplikasi Frontier. Yang pertama, kita buka data yang telah disiapkan, yaitu data latihan, di mana di sini kita mengetahui responden. Responden di sini berjumlah 60 responden. Untuk jenis datanya yaitu data cross section, sehingga dikodekan dengan 1. Untuk variabel dependennya yaitu jumlah produksi. Variabel independen terdiri dari luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pestisida. Selanjutnya, untuk variabel independen dan variabel dependen kita ubah ke dalam bentuk len, sedangkan untuk variabel untuk jenis data dan responden itu tetap. Di sini saya menggunakan 5 variabel independen. Alasannya agar nilai LR-nya dapat muncul. Selanjutnya, setelah diubah ke dalam bentuk len, kita copy data ini ke dalam file baru. Dan angka di belakang koma ini disamaratakan menjadi 6 angka. Setelah itu, data disimpan ke dalam file Frontier dan tipenya yaitu teks MS-DOS. Selanjutnya kita buka file Frontier. Di sini extension dari txt ini kita ubah menjadi DTA. Setelah itu kita buka aplikasi Frontier XE. Di sini kita klik T, klik 1, nama file. Untuk nama output file yaitu tias.out to y. Di sini ada 60 data. Periode datanya itu 1 karena data cross section 60. Di sini variabel kita menggunakan 5 variabel independen. Setelah itu data muncul dan kita buka. Di sini dapat diketahui bahwa ada DOLS estimate, lalu the final MLE estimate, dan nilai LRT serta with number of restriction atau nilai DR, dan technical efficiency estimate. Sekian penjelasan dari saya mengenai estimasi fungsi produksi Frontier. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interpretasi yang pertama yaitu mendeteksi kasus inefisiensi di lapang. Diketahui bahwa nilai LRT sama dengan 6,31 dan nilai DF adalah 2, sehingga nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138. Ini dapat disimpulkan bahwa nilai LRT lebih dari kode PAM, dan dalam analisis ini hipotesa H0 ditolak dan diterima hipotesa H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang.
Selanjutnya yaitu persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis, di mana alfa yang digunakan yaitu 5%, maka nilai T tabel 2,00 dan nilai T hitung yaitu 17,96. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, sehingga dapat disimpulkan dari koefisien gamma 94,9% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 6,1% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel, di mana T tabel 5% sama dengan 2,004. Pada beta 1, T hitung 4,69, signifikan jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,792%. Selanjutnya beta 2, T hitung sama dengan 2,78, di mana hal ini signifikan. Jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,279%. Yang ketiga yaitu beta 3, T hitung sama dengan 1,08, tidak signifikan. Jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,162%. Yang keempat yaitu beta 4, T hitung sama dengan min 3,95, tidak signifikan. Jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,177%. Yang terakhir yaitu beta 5, T hitung sama dengan 0,4432, tidak signifikan. Jika X5 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya yaitu efisiensi teknis. Dalam hal ini, jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Petani yang tidak efisiensi secara teknis adalah petani dengan nomor responden 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Selain itu, merupakan petani yang efisien secara teknis. Diketahui bahwa nilai main efisiensi adalah sebesar 0,851, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau secara keseluruhan petani sudah berproduksi efisien secara teknis. Cukup sekian penjelasan saya mengenai estimasi fungsi produksi frontier. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.